Selamat datang pada upacara sidang terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada acara pelantikan dan angkat Sumpah Dokter Angkatan ke-66 tahun 2021. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga upacara pengambilan Sumpah Dokter pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, yang dilaksanakan secara online, dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Senat Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta memasuki ruang sidang online. Hadirin dimohon duduk tegak. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka. Senat Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada acara pelantikan dan angkat sumpah dokter angkatan ke-66 tahun 2020-2021 oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Taufik Fedrik Pasiak, MKes, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dengan acara tunggal berupa pelantikan dan pengambilan sumpah dokter angkatan ke-66 tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Akademik oleh Kepala Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepada yang terhormat, Dr. Sekar Dorojati Yuliana, spesialis bedah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UPN Veteran Jakarta, yang terhormat para Wakil Rektor UPN Veteran Jakarta, yang terhormat perwakilan ID Jakarta Selatan, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, yang terhormat para Senat Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, para undangan dan hadirin, serta para dokter baru yang berbahagia. Salam bela negara, dokter untuk bangsa. Puji syukur tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta kembali melaksanakan acara pelantikan dan angkat sumpah dokter yang ke-66. Pelaksanaan dilakukan secara online karena saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan normal kembali. Kami ucapkan selamat kepada dokter baru dan orang tua atas keberhasilan para dokter baru yang telah lulus pada uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter pada bulan Mei 2021. Dokter baru yang akan disumpah kali ini yaitu sebanyak 67 orang. Kebahagiaan yang tak terhingga bagi kami dan tentunya untuk seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Dengan demikian, jumlah dokter yang telah diangkat sumpah Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta sampai dengan hari ini yaitu 2.789 orang. Kami harapkan para lulusan dokter kali ini dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua mahasiswa yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk mendidik putra-putrinya. Kami juga berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pelantikan dan sumpah dokter angkatan ke-66 tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan sumpah dokter angkatan ke-66 tahun 2021. Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta nomor 1171 garis miring UN 61.0 garis miring HK.02 garis miring 2021 tentang pelantikan dan angkat sumpah dokter Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta angkatan ke-66 tahun ajaran 2020-2021. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang pelantikan dan angkat sumpah dokter Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta angkatan ke-66 tahun ajaran 2020-2021
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021. Rektor UPN Veteran Jakarta, Erna Hernawati. Daftar mahasiswa Sumpah Dokter Angkatan ke-66 tahun ajaran 2020-2021. Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Nomor 1, NRP 162022152 atas nama Muhammad Alif Terianto hingga nomor urut 67, NRP 182022130 atas nama Fania Ayu Secika. Rektor UPN Veteran Jakarta, Erna Hernawati. Dokter baru dimohon duduk tegak. Kepada dokter baru yang berada di rumah, untuk memastikan mic dalam posisi unmute. Rohaniawan mohon bersiap. Bu, panggil Bapak. Belum sih. Kita belum megang apa. Hadirin dimohon duduk tegak. Kepada Dr. Taufik Fredrik Pasya, mohon memimpin sumpah. Yang saya hormati, sebelum saya memulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Siap. Sekali lagi saya bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Siap. Bersedia. Ya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang saudara ucapkan dan apa yang disimpan di dalam hati saudara. Ucapkan sumpah ini dengan satu hati, satu kata dan perbuatan saudara. Akhirnya kepada Tuhanlah pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah Saya bersumpah. Saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, demi Ida Sang Hyang Widi saya bersumpah. Demi Ida Sang Hyang Widi saya bersumpah. Semuanya mengikuti kata-kata saya. Saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya Guna kepentingan peri kemanusiaan. Guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Saya akan memelihara dengan Tabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara terhormat dan bersusila dengan cara terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat sesuai dengan martabat dan pekerjaan saya sebagai dokter. dan Pekerjaan saya sebagai Saya akan menjalankan tugas saya saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan saya akan Merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui segala sesuatu yang saya ketahui pada orang lain pada orang lain karena pekerjaan saya karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. dan karena Karena keilmuan saya sebagai dokter. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dengan kemanusiaan Kemanusiaan pun diancam. sekalipun Saya akan menghormati setiap hidup insani saya akan menghormati setiap insani mulai dari saat pembuahan. mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, Oleh pertimbangan kebangsaan, kebangsaan kesukuan, dan sukuan politik kepartaian, kepartaian atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya Saya akan memberikan kepada guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya Saya akan memperlakukan sejawat saya bagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan Saya akan mentaati dan mengamalkan etik kedokteran Indonesia pada etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. yang berdasarkan Pancasila. Untuk yang beragama Islam dan Hindu, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya untuk yang beragama Kristen dan Katolik. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertaruhkan diri saya. Kepada rohaniawan dipersilahkan duduk kembali. Kepada dokter baru dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan biodata dokter baru. Pembacaan biodata dokter baru. Kepada orang tua atau wali para dokter baru, kami persilahkan untuk menempati posisi. Kepada dokter baru yang disebutkan namanya, harap berdiri didampingi dengan orang tua atau wali. Dr. Ahmad Kintara.
Siap, hadir. Lahir di Jakarta, 3 Agustus 1994. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Insinyur Haji Ahmad Wibawa Mufti dan Ibu Doktoranda Hajah Yana Fathia. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Aditya Agung Indra Widianto. Siap, hadir. Lahir di Jakarta, 23 April 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Doktorandus Suwito Wahyono dan Ibu Dian Mangga Kencana, sarjana hukum. Terima kasih. Dr. Alia Fonanda. Lahir di Depok, 6 Maret 1996. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Elvianto Riendra dan Ibu Fonda Amelia. Dr. Anastasia Gardina Maharani. Siap, hadir. Lahir di Jakarta, 15 Oktober 1995. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Letnan Kolonel Doktorandus Dadang Negarawan dan Ibu Irvi Ervianti, sarjana teknik. Terima kasih. Dr. Andika Ahmad Prasetya. Siap, hadir. Lahir di Jakarta, 13 September 1995. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Insinyur Susilo Budi Leksono dan Ibu Atma. Terima kasih. Dr. Anindita Farhana Balkis. Lahir di Bogor, 19 Juni 1997. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Iskandar Zulkarnain dan Ibu Ade Wahidah Ahnimadia Kebidana. Dr. Arum Ambarsari. Siap, hadir. Lahir di Jakarta, 30 April 1995. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Khairuddin Jabar dan Ibu Enita. Terima kasih. Dr. Ari Yanuar Samsudin. Siap, hadir. Lahir di Ciamis, 1 Januari 1997. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Ucu Samsudin, sarjana keperawatan, dan Ibu Neni Nuraini. Terima kasih. Dr. Ayuniar Fika Anissa. Siap, hadir. Lahir di Jakarta, 18 Juni 1996. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Insinyur Haji Dalmin dan Ibu Peltu Purnawirawan Hajah Lili Karimani. Terima kasih.
Dr. Bunga Oktavia. Siap hadir. Lahir di Tangerang, 31 Oktober 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Agus Munandar dan Ibu Tera Suhairia. Terima kasih. Dr. Dalasta Ayu Annisa. Lahir di Jakarta 4 November 1997. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Soeharto Sarjana Ekonomi dan Ibu Dwi Ambarwati. Dr. Beatrice Kisiadina. Lahir di Jakarta 13 Oktober 1995. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Haji Triwidiono, Sarjana Hukum Magister Hukum, Spesialis Notariat, dan Ibu Hajah Dewi Tri Susanti. Terima kasih. Dr. Dian Ayu Safitri. Siap hadir. Lahir di Tangerang 7 Juli 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Ali Basuni, Magister Pendidikan, dan Ibu Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Dr. Dian Sari Rahmawati. Siap hadir. Lahir di Tangerang 10 Februari 1996. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Wahyu Widodo, Sarjana Ilmu Sosial Magister Sains, dan Ibu Faizah Nur Aini, Sarjana Pertanian. Terima kasih. Dr. Iva Fasti Azaria. Siap hadir. Lahir di Surabaya 9 Maret 1997. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Endi Harijoso dan Ibu Diana Sultanti. Terima kasih. Dr. Endang Rahayu Ningsih. Siap hadir. Lahir di Depok 18 April 1997. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Soekarno dan Ibu Ani Supriyati. Dr. Carla Okta Silvia. Siap hadir. Lahir di Jakarta 5 Oktober 1996. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Serda TNI Purnawirawan Kadila dan Ibu Lili Marliana, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Dr. Fadil Ilham Mustafa. Siap hadir. Jakarta 11 Agustus 1998. Merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Insinyur Mustafa Fahri Nasution, Magister Manajemen, dan Ibu Insinyur Eti Amar. Terima kasih. Dr. Farida Nurhayati. Lahir di Tangerang 24 Februari 1996. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Muhadi dan Ibu almarhumah Larniati. Terima kasih. Terima kasih.
Dr. Febrian Muhammad. Siap hadir. Lahir di Kuningan, 5 Februari 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Widodo dan Ibu Titing Setiawati. Terima kasih. Dr. Frida Ayu Nawangsi. Siap hadir. Lahir di Jakarta, 9 Juni 1995. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Raden Adibrata, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Dr. Gunratri, Magister Manajemen. Terima kasih. Dr. Galih Okta Satria. Siap hadir. Lahir di Bekasi, 1 Oktober 1996. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Letnan 2 Infanteri Karijo dan Ibu Susilo Handayani, Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Dr. Hana Mutia Dika Putri. Siap hadir. Lahir di Medan, 30 November 1997. Merupakan anak tunggal dari Bapak Muhammad Sidik dan Ibu Retno Indah Kartikawati. Dr. Helvia Utari Hambali. Lahir di Tangerang, 26 Maret 1996. Merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Humaydi Hambali dan Ibu Amelia Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Dr. Hera Swasti Hapsari Santalia. Lahir di Tangerang, 3 Juli 1996. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Rahman Santalia dan Ibu Hajah Nani Suhartini. Dr. Inayatul Maula. Siap hadir. Lahir di Tangerang, 16 Juli 1995. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Randus Haji Rahimin, Magister Agama, dan Ibu Dr. Randa Hajah Nadhirotun, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Dr. Kenny Natalia Putri. Siap hadir. Lahir di Jakarta, 25 Desember 1993. Merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Kennedy Sirait dan Ibu Beltri Sinu Haji, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Dr. Koirunisa. Siap hadir. Lahir di Serang, 8 Juli 1995. Merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Haji Hasanuddin dan Ibu Hajah Enok Sumiati. Dr. Lerian Septa Rihernata. Siap hadir. Lahir di Wonosobo, 22 September 1995. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Sudarno dan Ibu Titik Wilestari,
Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Dr. Lina Utarini. Lahir di Jakarta 2 Juli 1995. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Dr. Andus Parjiman, Magister Teknik, dan Ibu Sulasia, ahli media keperawatan. Terima kasih. Dr. Lulu Arifista Raharjo. Siap hadir. Lahir di Tegal 5 Februari 1995. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Raharjo dan Ibu Foni Dian Arstianti. Terima kasih. Dr. Maya Distiani. Siap hadir. Lahir di Cimahi 16 Juli 1995. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Dr. Andus Imade Suparma dan Ibu Komsiah Mahmudah, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Dr. Maladewi Puji Rahayu. Siap hadir. Lahir di Jakarta 3 Juli 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Husin, Sarjana Hukum, dan Ibu almarhumah Nevi Yusnita. Terima kasih. Dr. Maya Febrina Putri. Siap hadir. Lahir di Jakarta 12 Februari 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Budiarto Banteng dan Ibu Sunia Setiawati, Sarjana Komputer Magister Manajemen. Terima kasih. Dr. Muhammad Diaul Hadi. Siap hadir. Lahir di Bandung 16 Mei 1996. Merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Bambang Subagio dan Ibu Dr. Anda Haja Siti Badriah, Sarjana Pendidikan. Dr. Muhammad Alif Terianto, Sarjana Hukum Magister Hukum. Siap hadir. Lahir di Pekanbaru 15 Desember 1993. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Brigjen TNI Dr. Haji Sudarto, Sarjana Hukum Magister Hukum, Magister Konotariatan Certified Forensic Auditor, Eri Widya. Terima kasih. Dr. Muhammad Ikram Hikmatyar. Siap hadir. Lahir di Jakarta 5 April 1993. Merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Ahmad Fahri dan Ibu Nelly Susianti. Dr. Muhammad Naufal Al-Adli. Siap hadir. Lahir di Bukit Tinggi 19 April 1996. Merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Muhammad Iqbal, spesialis saraf, dan Ibu Yul Evantrina. Terima kasih. Dr. Muhammad Zain Fauzan Fahri.
lahir di Bekasi, 21 Agustus 1996, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Hasim Sarjana Ekonomi dan Ibu Dr. Randa Siti Marfuah. Dr. Mutia Nurhaliza. Siap hadir. Lahir di Bandung, 11 Maret 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Yuyus Zainal Mukopa dan Ibu Kuis Triningsih. Makasih. Dr. Nadia Desanti Rahmatika. Siap hadir. Lahir di Ngawi, 22 Desember 1994. Merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Suneko, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Wiwik Sunarwati, Sarjana Ekonomi, Magister Administrasi. Terima kasih. Dr. Nadia Nanda Salsabila. Hadir. Lahir di Cianjur, 25 Juli 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Asep Kuswara, Sarjana Teknik, dan Ibu Dr. Randa Hajah Nunung Salama. Dr. Nadia Prima Putri. Siap hadir. Lahir di Serang, 11 Januari 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Tommy Indrayana dan Ibu Hajah Ratu Etik Suhartini, Sarjana Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Dr. Natasha Roselini. Siap hadir. Lahir di Jambi, 12 Mei 1995. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Yustinoza, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan Ibu Meliati Hasibuan, Sarjana Ekonomi. Dr. Nikadek Ajeng Hardining Tias. Hadir. Lahir di Jakarta, 11 Desember 1996. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Ajun Inspektur 1 I Ketut Kertiasa dan Ibu Rini Budiarti Munawaroh, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Dr. Nida Sofiana. Lahir di Brebes, 14 Oktober 1996. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Haji Heri Khairi dan Ibu Dr. Randa Hajah, Muawanah Magister Manajemen. Dr. Nilam Sari Dara Prawesti. Lahir di Jakarta, 17 Oktober 1996. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Darmawan dan Ibu Aam Amiroh, Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Dr. Nindi Handayani. Siap hadir. Lahir di Padang, 14 Juli 1995. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Muhammad Halsi, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Irmayani, Sarjana Hukum.
Terima kasih. Dr. Putri Anissa Rahmatila. Hadir. Lahir di Pekanbaru, 9 Juni 1996. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dari pasangan Bapak Kolonel CHB Perhubungan Haji Muhammad Soleh, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Ibu Hajah Dewi Kartika. Terima kasih. Dr. Putu Adri Pinar Dewi. Siap hadir. Lahir di Jakarta, 12 Mei 1996. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dari pasangan Bapak Iwayan Madika Kesuma, Akuntan Sarjana Ekonomi, Magister Said, dan Doktoranda Ninyoman Rimawati, Apoteker. Terima kasih. Dr. Rahma Deliani. Hadir. Lahir di Jakarta, 17 Juni 1996. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Dedi Kurdi, ahli media keperawatan, dan Ibu Hajah Nasrili, sarjana keperawatan. Dr. Rahmayanti Syahdina. Lahir di Jakarta, 26 Juni 1996. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Sahnan Lubis, Magister Manajemen, dan Ibu Rahmi Iswarini, Bachelor of Science. Dr. Rani Binawan. Siap hadir. Lahir di Jakarta, 2 April 1996. Merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Lambang Binawan, sarjana ekonomi, dan Ibu Suharti. Terima kasih. Dr. Reynald Jefferson. Siap hadir. Lahir di Jakarta, 7 Juni 1996. Merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Dr. Randus Walter Usman dan Ibu Asni Herawati Girsang, sarjana keperawatan. Terima kasih. Dr. Riza Amalia. Siap hadir. Lahir di Tangerang, 6 Juni 1995. Merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Randus Haji Mula Kurnia dan Ibu almarhumah Hajah Erninda, sarjana pendidikan. Dr. Rizkia Ima Ardanti. Hadir. Lahir di Jakarta, 27 Januari 1997. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Roy Suryadian, sarjana komputer magister manajemen, dan Ibu Hajah Dian Sutriana Rizki. Terima kasih. Dr. R.R. Hana Puspitaningrum. Siap hadir. Lahir di Semarang, 13 Desember 1995. Merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Raden Pitono Wiranto Nugroho, sarjana hukum, dan Ibu Sistiani Mulyaningsih, sarjana hukum. Terima kasih. Dr. Sani Rizky Fernandi. Siap hadir. Lahir di Bogor, 14 Juni 1995.
merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Aman Amir dan Ibu Dadah Jubaidah. Terima kasih. Ya belum. Berdiri aja. Ya, Papa yang potong. Dr. Sally Merliana, Hadir. lahir di Serang, 30 Maret 1996, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Cecep Taryana Sarjana Hukum dan Ibu Amalia Sarjana Sains Terapan Kebidanan. Dr. Sabrina Peta Triana, lahir di Jakarta, 19 Agustus 1996, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Banu Warsito, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Dr. Lucy Nursilawati Syamsi, spesialis paru, Fellow of the American College of Physicians, MPhar. Terima kasih. Dr. Syifa Fauziah Ridwan, Siap hadir. lahir di Tasikmalaya, 11 Desember 1995, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Haji Wawan Ridwan, Sarjana Teknik, dan Ibu Hajah Enung Nurjanah Ufah, Sarjana Terapan Kebidanan. Terima kasih. Dr. Teta Dea Kurnia Kusumawardani, Siap hadir. lahir di Palembang, 5 Desember 1995, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Doktorandus Haji Juni, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Ibu Risma Wartika, Sarjana Sastra. Dr. Unggul Guliga, lahir di Jember, 15 September 1996, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mayor Jenderal TNI Eka Wiharsa dan Ibu Ismi Lestari. Dr. Fania Ayu Sejika, Siap hadir. lahir di Bogor, 1 Agustus 1996, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Seno Prawoto dan Ibu Eka Rosihani, Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Dr. Wahyuni Setianing Tias, lahir di Jakarta, 6 April 1997, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Doktorandus Ahmad Basuki dan Ibu Setiati. Terima kasih. Dr. Yosef Alam Naibaho, Siap hadir. lahir di Dili, 16 Maret 1995, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Mubarus Naibaho, Magister Pendidikan, dan Ibu Nur Hidayah, Magister Pendidikan. Terima kasih. Dr. Jaki Bramantyo Ardi, Siap hadir. lahir di Jakarta, 8 Juni 1995, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Haji Sumidi, spesialis bedah, dan Ibu Dr. Hajah Sri Hartati. Terima kasih.
Sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan diberikan oleh dokter baru angkatan ke-66, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, oleh Dr. Fadil Ilham Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa kita? Dokter untuk bangsa. Salam bela negara. Yang terhormat Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Erna Hernawati, Akuntan Certified Professional Management Akuntan, Chartered Akuntan beserta jajaran. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Dr. Taufik Fredrik Pasiak, Magister Kesehatan, Magister Pendidikan Islam. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Dr. Ninik Harini, Spesialis Patologi Anatomi. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Dr. Veda Anissa Makia, Spesialis Bedah Saraf, Magister Kesehatan. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Dr. Gigi Nur Nugrohowati, Master of Science. Yang terhormat Ketua Jurusan, Dr. Sri Wahyuni Ningsih, Magister Kesehatan. Yang terhormat Kepala Prodi Program Studi Sarjana Kedokteran, Dr. Mila Citrawati, Magister Biomedik. Yang terhormat Kepala Prodi Program Studi Profesi Dokter, Dr. Sekardro Rojati Yuliana, Spesialis Bedah, Fellow of Indonesian College of Surgery. Yang terhormat Perwakilan Rumah Sakit Pendidikan FKUPN Veteran Jakarta. Yang terhormat Perwakilan Ikatan Dokter Jakarta Selatan. Ikatan Dokter Indonesia, maksud saya Jakarta Selatan, Dr. Agastya Wisnuwardana, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi, sejawat dokter baru beserta keluarga yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini dalam acara Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, angkatan ke-66, walaupun dalam pertemuan secara virtual. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan dokter baru dalam menyampaikan kata-kata perpisahan pada acara ini. Sungguh suatu kehormatan dapat berdiri di hadapan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Hadirin yang terhormat, pada hari ini 67 dokter baru saja dilantik. Senyum, tangis haru, rasa bangga, bahkan sedikit rasa takut bercampur menjadi satu. Hari ini kita semua bersumpah di hadapan Tuhan, disaksikan orang-orang yang kita cintai, berjanji tentang kebersamaan dan kesejawatan, tentang misi kemanusiaan dan amanah keprofesian. Hari ini resmi gelar dokter kami sandang di depan nama kami, membersamai setiap langkah kami turun ke masyarakat, mengabdi dan melayani. Menjadi dokter itu bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga dan kerabat, bukan hanya untuk teman dan sahabat, melainkan untuk bangsa dan negara, untuk seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tema Sumpah Dokter kali ini, yaitu non-CB Set Omnibus, atau bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk semuanya. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari yang kami tunggu-tunggu. Setelah bertahun-tahun mengenyam pendidikan, melewati puluhan ujian, SOKA, OSCE, selama preklinik, menyusun skripsi dan segala revisinya hingga diwisuda menjadi sarjana kedokteran. Tapi itu semua belum selesai. Kami masih harus melewati masa studi klinik atau yang biasa disebut dengan koas. Ada 13 stase yang harus kami lewati di berbagai rumah sakit, tidak hanya di Jakarta, bahkan sampai keluar kota. Hari Sabtu sore masih di Purwokerto, Senin paginya harus sudah hadir di rumah sakit di Jakarta dan kembali bertugas. Begitulah koas kami. Kami semua harus beradaptasi, belajar secara daring, dan mulai aktif kembali di rumah sakit dengan segala resiko saat kondisi pandemi yang membuat kami harus dirumahkan selama beberapa bulan. Berbagai ujian pun kami lewati, mulai dari ujian stase, kompre di fakultas, sampai dengan ujian UKM-PPD hingga kami resmi dapat dilantik sebagai dokter. Terima kasih kami kepada seluruh guru-guru kami semasa preklinik, konsulen-konsulen kami selama kami koas, dan seluruh sivitas FKUPN yang dengan jerih payahnya selalu siap menopang segala kebutuhan kami, hingga kami dapat belajar dengan baik tanpa harus memikirkan hal yang lainnya. Terima kasih juga untuk orang tua kami, keluarga kami, sahabat kami, teman dekat kami, atas cinta dan kasih sayangnya, yang tidak pernah lelah bahunya menjadi sandaran kami untuk menangis, yang tidak pernah lelah telinganya mendengar segala keluh kesah kami.
Terima kasih kepada teman-teman sejawat sekalian yang sudah berjuang bersama hingga dilantik menjadi dokter. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama masa pendidikan kami ada kata-kata dan perbuatan yang sekiranya tidak berkenan di hati guru-guru sekalian dan di Sivitas Akademika FK UPN Veteran Jakarta. Sekali lagi, selamat untuk teman-teman sejawat sekalian. Semangat untuk mengabdi dan terus berkarya. Ingat, ini bukanlah akhir dari perjuangan sobat sekalian, melainkan sebuah awal baru, lembaran baru teman-teman sekalian sebagai lifelong learner. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong untuk teman-teman yang di rumah untuk mengaktifkan mikrofonnya, karena kita akan jargon bersama-sama. Siapa kita? Dokter untuk bangsa. Membela negara. Terima kasih semuanya. Sambutan kedua dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepada yang terhormat, Dr. Taufik Fredrik Pasiak, MKes MPDI, kami silahkan. Wabarakatuh. Ibu Rektor yang saya hormati beserta jajaran pimpinan universitas, teman-teman dekanat, Wadik 1, Wadik 2, Wadik 3, dan ketua jurusan, seluruh kaprodi, ketua ID Jakarta Selatan, para undangan yang berbahagia, teristimewa kepada adik-adik beserta keluarga yang pada hari ini diambil sumpah dilantik sebagai dokter. Tidak banyak yang ingin saya katakan. Pertama, kalian ini lahir dari kawah candar di muka Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Fakultas ini terkenal sebagai fakultas yang menjadikan bela negara, dokter bagi bangsa sebagai core daripada perjuangan. Oleh karena itu, pelantikan kalian pada hari ini menandai kontribusi UPN terhadap bangsa, terutama menghadapi pandemi COVID pada 1-2 tahun terakhir ini, bahkan mungkin sampai ke depan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan karena Allah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di sini melalui virtual ini untuk mengikuti pengambilan sumpah. Saya sebagai dekan tentu menyambut gembira, merasa senang sekali bahwa di masa-masa pandemi ini kami memproduksi dokter, menghasilkan 67 lulusan baru yang kami rasa akan sangat berguna bagi pemerintah untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Saya berharap bahwa adik-adik ini yang sudah bertekad sebagai dokter untuk bangsa, untuk jangan pernah mundur. Ya, jangan pernah melangkah mundur, jangan pernah menyerah menghadapi apa yang di hadapan Anda. Karena sebagai dokter, kita dididik untuk tidak pernah mundur menghadapi apapun. Soal mati, soal hidup, diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perjuangan membantu rakyat, membela negara, meningkatkan ketahanan negara adalah kewajiban yang kita bawa sejak kita menjadi mahasiswa di FK UPN ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat kepada orang tua. Perjuangan Bapak Ibu tidak sia-sia. Saya lihat tadi ada orang tuanya, ada yang sudah almarhum, ada yang didampingi suami atau istri. Ini tentu suatu pengalaman yang sangat bagus sekali, suatu memori yang sangat indah. Karena justru di saat perjuangan-perjuangan begitu berat, kita bisa menuntaskan pendidikan dokter ini di tengah pandemi. Saya kira ini satu keberhasilan yang patut kita syukuri. Saya sebagai dokter, 25 tahun lalu dilantik sebagai dokter, merasakan bagaimana perjuangan orang tua. Jadi adik, saya ingatkan pada Anda ya. Orang tua itu untuk menuntaskan pendidikan Anda, kadangkala kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mereka berjuang, mereka mencari sumber dana untuk supaya Anda dapat selesai dengan baik. Hampir setiap hari saya dan teman-teman dekanat menerima pengeluhan dari orang tua kalian. Demi apa? Demi agar kalian bisa menyelesaikan pendidikan dokter dengan baik. Oleh karena itu, ketika kalian menjadi dokter, hormatilah mereka. Sampaikanlah salam terima kasih pada mereka, hargailah mereka, jagalah mereka, tunjukkan bahwa apa yang Anda capai pada hari ini
adalah suatu hasil bersama, terutama hasil daripada orang tua. Selamat sekali lagi pada orang tua, selamat Anda berhasil mengantar generasi baru, generasi yang akan berkontribusi bagi pembangunan bangsa, terutama ketahanan negara menghadapi pandemi ini. Semoga perjuangan yang Bapak Ibu lakukan ini akan memberikan pencerahan kehidupan di masa depan, akan memberikan kebaikan, akan memberikan kebajikan buat kita semua. Terutama sekali lagi saya ingatkan, dokter untuk bangsa. Kepada para pendidik, teman-teman dosen, tendik maupun seluruh pegawai di lingkungan UPN, kita semua telah berhasil pada hari ini. Setidaknya kita berhasil menelurkan 67 orang dosen baru, dokter baru. 67 itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang banyak. Kalau andai kata mereka itu bisa berhasil, maka tidak terlepas dari perjuangan teman-teman laboran, tendik, dosen, bahkan seluruh pimpinan hingga rektorat. Mudah-mudahan ini menjadi pahala tersendiri buat kita semua. Terakhir, saya menyampaikan pada adik-adik untuk diperhatikan 3 hal berikut. Pertama, adik-adik, para dokter, sejawat sekalian, kita baru mulai. Ini bukan akhir dari perjuangan. Ini awal dari perjuangan. Untuk supaya awal itu bisa berjalan baik, siapkan startingnya dengan baik. Melompatlah dengan baik. Kuatkanlah kaki-kaki Anda, tangan Anda, fisik Anda, pikiran Anda, melompatlah dengan baik. Karena awal yang baik, insya Allah akan diakhiri oleh akhir yang baik. Ini baru awal, bukan akhir dari perjuangan Anda. Di awal-awal orang bisa kalah, orang bisa jatuh. Maka jangan pernah jatuh di awal. Kalau toh Anda kemudian kalah di akhir, maka Anda sudah melalui proses perjuangan. Perjuangan awal yang harus Anda lakukan pada hari ini adalah bagaimana membantu masyarakat yang sedang menderita. Kita kewalahan semua. PPMK sudah 3 kali berlangsung. Kita nggak bisa bertemu. Kita nggak bisa mendidik Anda secara langsung. Anda tidak bisa melihat pasien langsung di rumah sakit. Ini tantangan berat buat kita sebagai dokter. Tapi jangan pernah mundur adik-adik. Karena seorang dokter, Allah memberi karunia khusus pada dia. Apa itu? Karunia dia untuk menyentuh manusia secara langsung. Hukum maupun ajaran agama memberikan hak kepada Anda untuk menyentuh manusia secara langsung. Jadilah dokter yang baik. Ini baru permulaan. Kemudian kedua, segeralah turun lapangan. Siapkan sing-sing lengan Anda, siapkan baju Anda, siapkan bekal Anda, siapkan semua yang dibutuhkan, turunlah di lapangan. Ini bukan waktunya Anda tidur-tiduran di rumah. Ini bukan waktunya Anda nonton TV di rumah. Ini bukan waktunya Anda main game di rumah. Rakyat membutuhkan Anda. Di pelosok-pelosok bangsa ini, rakyat kita kesulitan, kesusahan. Mereka sulit makan, sulit obat, pelayanan tidak ada. Maka kehadiran anak 67 orang ini, insya Allah menambah kekuatan bagi negara, bagi bangsa, untuk membantu kesehatan dari rakyat kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan tidur, jangan main game, segera sing-sing baju, angkat bekal Anda, bismillah. Insya Allah, Allah meridhoi Anda semua untuk berjuang demi bangsa dan negara. Mulailah di lingkungan sekitar Anda. Mulailah dari orang-orang terdekat Anda. Lindungilah mereka. Jika Anda belum mampu melakukan yang besar, yang terlalu kolosal, mulailah dari lingkungan keluarga Anda. Jagalah diri mereka. Dan pesan saya yang ketiga, tidak pernah ada dokter yang bisa bekerja sendiri. Mereka pasti membutuhkan orang lain. Kesombongan pribadi, saya anaknya A, saya anaknya B, saya dari keluarga besar, saya dari keluarga pejabat. Ketika Anda menjadi dokter, sikap dan perilaku itu harus buang dari diri Anda. Karena dokter tidak pernah bekerja sendiri, selalu bekerja bersama. Kami sebagai dosen Anda, pendidik Anda, buat kami, adik-adik, mendidik dokter yang cerdas itu gampang. Gampang sekali. Dengan dunia digitalisasi, informasi yang berseliweran, gampang sekali. Mungkin Anda lebih pintar dari kami. Tetapi menjadi dokter yang baik bukan hal yang gampang. Saya titip pesan di pundak Anda semua, atas nama guru-guru Anda, teman-teman sejawat Anda, dokter lulusan Fakultas Kedokteran UPN ke-66 ini sebanyak 67 orang, jadilah dokter untuk bangsa. Berjuanglah kepada bangsa, berikanlah semua yang Anda punya, yang insya Allah membantu bangsa dan negara. Akhirnya kepada Allah jualah, kita bermunajat, kita bermohon, semoga teman-teman sejawat, adik-adik sekalian yang sudah menjadi dokter pada hari ini, diberi kekuatan, kesehatan, kebaikan, dan amal yang kuat, kesehatan yang prima, untuk dapat bertindak sebagai dokter di masyarakat. Kepada Ibu Rektor, terima kasih banyak sudah hadir pada saat ini, kepada seluruh pimpinan kami di universitas. Semoga Ibu Rektor dan seluruh wakil rektor dalam keadaan sehat walafiat. Dilindungi Allah Subhanahu
Taala. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan ketiga dari Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepada yang terhormat, Dr. Erna Hernawati Akuntan, Certified Professional Management Accountant, Charter Accountant, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Isniani. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris, dan para anggota Senat Fakultas Kedokteran, para warek, dekan, kepala lembaga, kepala biro, serta pejabat lainnya di lingkup UPN Veteran Jakarta. Yang saya hormati para mitra Rumah Sakit Pendidikan dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit RSUD Pasar Minggu, Rumah RSD Dr. Soeharto Herjan Jakarta, RSUD Cengkareng, RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Yang saya hormati juga dari mitra rumah RSUD Gunawan Mangunkusumo dari Ambarawa, serta RSUD Cilegon Banten, serta Bapak Ibu dosen dan yang saya banggakan para dokter untuk bangsa UPN Veteran Jakarta, serta terkhusus yang kita sama-sama muliakan para orang tua para dokter baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena kehendaknya barangkali ya pagi ini kita semua dapat berkumpul, dapat bertemu dalam acara yang tentunya ini merupakan acara yang sangat dinanti-nantikan, yaitu acara pelantikan dan angkat sumpah dokter angkatan 66 tahun 2021 untuk Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik dokter yang saya banggakan, acara ini tentunya merupakan saat yang ditunggu-tunggu ya, dan diharapkan oleh semua mahasiswa program studi profesi dokter. Dan tentunya terlebih ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh para orang tua dan wali. Nah, tentunya saya atas nama seluruh sivitas UPN Veteran Jakarta mengucapkan selamat khususnya ini kepada para orang tua bahwa pada hari ini ananda tercintanya telah berhasil menyelesaikan studinya, dan kepada para dokter baru selamat atas keberhasilan yang telah diraih sampai dengan saat ini. Tentunya keberhasilan ini sangat patut disyukuri ya, mengingat bahwa profesi dokter ini adalah sepertinya menjadi cita-cita sebagian orang tua, termasuk saya sendiri. Dan saya termasuk yang tidak tercapai cita-citanya Bapak Ibu, karena tidak ada satupun anak saya yang menjadi dokter seperti itu. Padahal salah satu cita-cita saya adalah ingin punya anak dokter. Jadi barangkali ini memang satu keberhasilan yang patut disyukuri. Ini adalah merupakan cita-cita sebagian besar orang tua, juga sebagian besar para mahasiswa, yang ini kalau bisa dilihat dari betapa setiap tahun itu, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dekan, setiap tahun itu begitu tingginya animo dari Fakultas Kedokteran, dan setiap tahun kita baru bisa menerima 150. Jadi artinya ini adik-adik yang sekarang sudah dilantik menjadi dokter ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang membanggakan para orang tua tentunya. Dan tentunya ini juga merupakan profesi yang sepertinya ditunggu oleh calon mertua, begitu ya adik-adik. Saya yakin bahwa keberhasilan ini merupakan keberhasilan yang perlu adik-adik syukuri, karena ini tentunya keberhasilannya bukan diperoleh oleh diri sendiri ya, tetapi banyak orang yang telah berjasa mengantarkan adik-adik ini menjadi seorang dokter. Nah, terutama tentunya yang paling utama adalah para orang tua.
Tadi juga Pak Dekan menyampaikan bagaimana perjuangan para orang tua, adik-adik semua untuk mengawal anak-anak tercintanya untuk bisa menjadi seorang dokter. Sehingga barangkali ucapan terima kasih pertama bukan kepada pasangan atau calon pasangan, bukan kepada calon mertua, tetapi ucapan syukur dan terima kasih adik-adik harus adik-adik sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada sekarang di samping adik-adik. Dan ini adalah kesempatan yang paling berharga, inilah merupakan berkahnya dari COVID. Ketika adik-adik sumpah dokter ini pelantikannya dalam masa COVID ini, adik-adik langsung didampingi oleh para orang tua, sehingga selesai ini ucapkan terima kasih secara khusus kepada beliau-beliau, karena berkat beliau-beliau inilah adik-adik bisa mencapai keberhasilan hari ini. Saya yakin bahwa anak yang berbakti kepada orang tua, kepada ibu, bapak, ataupun yang lain membantu adik-adik akan sukses seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dekan. Dan tentunya juga peranan lain adalah para pendidik, dan jangan lupa juga barangkali ya adik-adik yang perlu saya ingatkan bahwa UPN Veteran Jakarta ini adalah perguruan tinggi negeri. Maka adik-adik harus menyadari bahwa selama adik-adik kuliah ini fasilitas pendidikan yang adik-adik nikmati ini sampai dengan adik-adik menjadi seorang dokter, ataupun ada beasiswa yang sudah diberikan, apakah itu mahasiswa bidik misi, KIPK, KJMU, ataupun mahasiswa lainnya. Semua fasilitas ini adalah sudah dinikmati oleh adik-adik semua. Ini adalah sumbangan dari rakyat Indonesia. Jadi artinya ketika adik-adik sudah selesai mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, tentunya adik-adik harus ingat betul bahwa adik-adik menjadi seorang dokter ini ada kontribusi rakyat Indonesia kepada adik-adik. Sehingga saya berharap adik-adik tidak melupakan itu. Makanya FK UPN Veteran Jakarta ini mendeklar bahwa dokter yang dihasilkan oleh UPN Veteran Jakarta adalah dokter untuk bangsa. Jadi itu bukan hanya sekedar slogan begitu saja, tetapi harus betul-betul adik-adik dokter ini pahami bahwa adik-adik bisa menjadi dokter ini adalah berkat kontribusi dari seluruh rakyat Indonesia, karena fasilitas yang diberikan, yang kita nikmati adalah fasilitas dari seluruh masyarakat. Selain itu tentunya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra ya rumah sakit pendidikan yang sama-sama sudah memberikan atensinya, komitmennya untuk kita sama-sama menghasilkan dokter untuk bangsa ini. Tentunya FK UPN Veteran Jakarta tidak bisa menghasilkan seorang dokter ketika kita juga tidak didukung oleh para mitra rumah sakit pendidikan. Nah, sekaligus juga dalam kesempatan ini saya mohon maaf mungkin ya atas nama institusi, mewakili juga tadi mungkin Pak Dekan, bahwa selama adik-adik FK UPN Veteran Jakarta ini melakukan koas di bawah pendampingan dari Bapak Ibu di rumah sakit pendidikan, ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga bahwa itu semua akan menjadi pengalaman yang berharga untuk adik-adik dokter ini. Dan sekaligus juga saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan beserta seluruh jajarannya ya yang dengan walaupun ini adalah tugas kita, tapi saya melihat betul ya perjuangan Pak Dekan beserta seluruh jajarannya untuk mengantarkan para mahasiswa ini untuk menjadi seorang dokter. Apalagi dengan kondisi saat ini, di mana dengan COVID ini masalah koas menjadi masalah yang cukup besar ya, dan ini merupakan pemikiran yang cukup memakan energi barangkali dari Pak Dekan beserta seluruh jajarannya, bagaimana masa studi mahasiswa ini tidak terlambat terlalu lama ya, tetapi memang banyak keterbatasan-keterbatasan, tetapi insya Allah bahwa semua saya yakin akan ada hikmahnya untuk kita semua. Dan sekaligus juga terima kasih ini Pak Dekan atas upayanya bahwa tingkat kelulusan dari Fakultas Kedokteran ini untuk first taker-nya mencapai 98,48%. Luar biasa. Kalau boleh saya tepuk tangan untuk Pak Dekan dan jajarannya, serta untuk adik-adik yang menjalani ujiannya ya, saya terima kasih sekali
kepada adik-adik, kepada para dosen. Inilah barangkali hasil konkretnya ya dari apa yang Bapak Ibu dosen sudah lakukan kepada semua mahasiswa kedokteran kita. Karena memang hanya jurusan profesi sepertinya ya yang akan terukur betul kualitas dari pembelajaran dengan menunjukkan 98,48% first takernya adalah lulus. Ini Pak Dekan sudah menunjukkan kualitas yang cukup membanggakan bagi FK UPN Veteran Jakarta. Sehingga Bapak Ibu, alhamdulillah sampai dengan saat ini Fakultas Kedokteran kita UPN Veteran Jakarta ini telah meluluskan 2.789 orang dokter dan semua adalah yang berprofesi mengabdikan dirinya dokter untuk bangsa. Para dokter yang saya banggakan, tadi baru saja ya adik-adik telah melakukan angkat sumpah. Sumpah yang diucapkan selalu saya di dalam sambutan tidak pernah melewatkan poin ini. Bahwa sumpah yang diucapkan tadi adalah merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab profesi sebagai seorang dokter yang tentunya harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesional. Sumpah yang tadi adik-adik ucapkan merupakan janji adik-adik secara pribadi, bukan kepada masyarakat, bukan kepada UPN, bukan kepada orang tua, tetapi adik-adik baru saja menyampaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan hanya sekedar sebatas ucapan saja, tetapi ini betul-betul membawa konsekuensi besar bagi adik-adik sendiri, sehingga ini betul-betul harus adik-adik jalankan secara konsisten dalam setiap tindak, laku, dan ucap. Nah tentunya saya yakin proses pendidikan yang dilakukan di UPN Veteran Jakarta mudah-mudahan ini akan memudahkan adik-adik untuk menjalankan sumpah tadi dengan terbiasa adik-adik menjunjung nilai-nilai kepada aturan-aturan. Adik-adik yang saya banggakan, sumpah tentunya adalah mengingatkan adik-adik untuk menjalankan tugas secara profesional ya. Nah, sekaligus juga dengan eranya adalah sekarang era industri 4.0, maka banyak pergeseran-pergeseran ya, tidak hanya di bidang ekonomi, tentunya khususnya juga di bidang kedokteran. Saya berharap bahwa profesi dokter ini khususnya adik-adik sebagai alumni nantinya dari FK UPN Veteran Jakarta ini terus selalu mengimbangi dan terus beradaptasi ya dengan lingkungan sekitar ketika semua itu sudah berbasis teknologi. Sepertinya memang para dokter khususnya UPN Veteran Jakarta ini harus mempersiapkan diri untuk menguasai teknologi sehingga pelayanan kepada pasien bisa lebih maksimal. Akhir kata, harapan saya jadilah adik-adik menjadi dokter yang memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang prima kepada semua pasien. Sekali lagi tanpa mempertimbangkan tingkat sosial. Jadilah dokter yang betul-betul memiliki empati, tulus, serta juga ikhlas dan tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama. Hidup sepertinya bukan hanya untuk materi, tetapi ada hal lain yang adik-adik miliki sebagai profesi dokter yang bisa membuat adik-adik menjadi manusia yang lebih sempurna. Banyak dokter mungkin ya yang bisa dijadikan panutan, dijadikan role model oleh adik-adik. Ikuti role model tersebut. Di mana kita melihat banyak dokter-dokter yang profesinya itu memberikan layanan kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan. Dokter yang berhasil menurut saya adalah dokter yang dicintai oleh masyarakat. Karena itulah barangkali makna sesungguhnya dokter untuk bangsa. Selamat menjalankan tugas secara profesional, berikan layanan yang terbaik untuk seluruh pasien, berikan karya terbaik juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Titip nama baik alma mater UPN Veteran Jakarta, Kampus Bela Negara. Pemutaran lagu himne kedokteran. Amen.
masih ada di ingatan kami saat kami berada dalam hari-hari penuh liku untuk menyiapkan perjalanan yang panjang ini. Saat kami bersama-sama menempuh ujian dengan segala misteri kasus yang kami terima, dan kebahagiaan kami saat kami dinyatakan lulus. Belum selesai dengan ujian, kami harus sibuk berkelana mencari data, jurnal, atau tanda tangan dosen. Sampai sering menyita waktu tidur untuk revisi. Hingga akhirnya suatu gelar yang ditunggu untuk mencapai proses yang baru. Perjuangan yang pada akhirnya akan membawa kami bergerak melalui hati untuk membantu sesama dalam kebaikan dan berperan bukan untuk diri sendiri. Mas kelas. Iya kak. Abnu, begging. Iya kak. Namun untuk kemanusiaan. Dunia koas memang tidak seindah drama Korea. Follow up masih banyak habis begging. Capek banget hidup ini. Siapa? Pak Slamet. Pak Slamet 170 kali ya. Pak itu 170. Sip lah. Oi. Lu ngapain? Gue lagi follow up. Emang pasnya lu berapa? 6 sih, cuma gue capek banget habis begging. Follow up yang bener lah. Iya, sorry. Pul, laporan kasus sudah kerjain belum? Aduh, laporan kasus gue lupa banget lagi. Besok lu presentasi, jangan lupa. Iya, gue kerjain. Yaudah, cabut. Selalu siap mengerjakan tugas, walaupun air mata, keringat, dan tenaga selalu hadir untuk kejutan yang akan kami hadapi. Perjalanan yang tidak sebentar ini tentu butuh banyak cerita di dalamnya. Kami mungkin lelah, tapi kami tidak akan menyerah, karena perjuangan baru saja dimulai. Saudara, jumlah kasus virus corona di Indonesia terus meningkat. Hingga Jumat sore terdapat 1.046 kasus positif corona. Sekali lagi ini menggambarkan bahwa masih ada penularan penyakit ini di tengah masyarakat kita. Saya ingatkan kembali saudara-saudara, mari sama-sama kita menjaga jarak lebih dari 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian produktif di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Tapi di titik ini, kadang tantangan hadir lebih besar dari biasanya. Pandemi mengajak kami semua dirumahkan. Dan kami melanjutkan sebagian perjalanan yang tersisa dari rumah. Kini sampailah kami pada tantangan terakhir, ujian UKM PPD. Ujian yang akan membawa kami keluar dari zona nyaman untuk belajar,
pagi, siang, dan malam, mengingat semua kembali ilmu kedokteran untuk bekal kami kelak. Ujian penutup untuk pembuka gelar yang akan kami pegang seumur hidup. Hingga saat itu tiba, di hari yang kami tunggu-tunggu, kami lulus. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak tuh bibir balapan. Aja daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Apa? Kau cantik depan mata, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. One, two, two. Don't you worry, don't be angry. Mending happy, happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini.
Pembacaan doa oleh rohaniawan Islam. Bapak Rizi Firmansyah LC, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Rektor, Bapak Dekan, para Senat Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, para wisudawan yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, semoga dengan angkat sumpah dan pelantikan kita pada pagi hari siang sampai siang hari ini, Allah beri petunjuk. Dan nanti di penghujung doa ini kami minta kepada Bapak Ibu yang beragama Islam untuk membacakan Al-Fatihah kepada saudara kita yang sedang sakit. Nanti akan kami sebutkan namanya dalam doa kami. Bagi yang beragama selain Islam, kami mohon untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan segala kerendahan hati kami, perkenankanlah untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, kami dapat melaksanakan acara pelantikan dan angkat sumpah dokter angkatan ke-66. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin dalam rangka melaksanakan amanah ini. Amanah menjadi dokter, amanah menjadi tenaga kesehatan, amanah menjadi tenaga pendidik, agar kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan kami mulia untuk membantu umat manusia dalam melayani kesehatan dan pendidikan. Karena itu ya Allah, kami mohon dengan setulus jiwa raga kami dan bertafakur di hadapan-Mu agar Engkau selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, dapat mengobati, dapat memberikan pendidikan dengan kekuasaan-Mu, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami berlindung kepada-Mu dari nikmat-nikmat-Mu yang pudar, bencana-Mu yang datang secara tiba-tiba, ampunan-Mu yang menjadi amarah-Mu. Lapangkanlah dada kami ya Rabb untuk menerima segala takdir yang telah Engkau tentukan. Jauhkanlah kami dari musibah, wabah, terutama wabah COVID. Dan bagi mereka yang terkena wabah COVID, semoga menjadi penggugur dosa. Ya Allah, berikanlah kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Di antaranya ada Dr. Mila Citrawati, dosen di Fakultas Kedokteran UPN, dan juga Dr. Syifa Fauzia, dokter yang disumpah hari ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa pemimpin kami, Bapak Ibu kami, guru-guru kami, dosen-dosen kami, yang telah mengukir kehidupan kami sehingga kami dapat berkiprah dan ikut serta mencerdaskan bangsa. Dan terimalah amal dan perjuangan kami karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Ada acara pelantikan dan angkat sumpah dokter angkatan ke-66 tahun 2021 oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta kepada Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta,
Dr. Frederick Taufik Pasya, MKes MPDI. Kami silakan. Terima kasih. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka Senat Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dengan resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon duduk tegak. Lagu Mars UPN